Perkenalkan, nama saya David Diru Junior. Sini saya akan menjelaskan kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Untuk yang pertama, identifikasi penyimpangan yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Pengidentifikasi penyimpangan dengan menggunakan 5W1H. Yang pertama, jenis penyimpangannya. Berdasarkan kasus kecurangan pada perusahaan elektronik tersebut, menurut saya kasus tersebut masuk dalam jenis kasus yang ada dalam fraud tree, yaitu kecurangan dalam bentuk korupsi. Tindakan korupsi yang terjadi pada kasus di atas adalah tindakan korupsi yang terjadi pada pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab untuk pelaku yang melakukan kecurangan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Yang selanjutnya, tempat terjadinya penyimpangan atau lokasinya. Penyimpangan atau kecurangan tersebut terjadi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya. Di mana kejadian itu terjadi, terdapat bukti-bukti yang diperoleh, yakni fotokopi Dinas DPA, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya. Yang kedua, fotokopi berkas pelelangan. Yang ketiga, fotokopi dokumen penawaran CV, handal CV. Yang selanjutnya, bintang terang CV, Baktija CV, Delta dan CV Ceria. Selanjutnya, fotokopi daftar hadir pembukaan lelang, fotokopi kontrak pengadaan traktor tangan, fotokopi addendum kontrak pengadaan traktor tangan, fotokopi bukti pembayaran atau dokumen tagih CV, bintang terang SPP, SPM dan SP2P, SP2D, fotokopi faktur pembelian traktor tangan merek Cameo model CP131 dengan output 7 HP kepada toko Sarana Tani Makmur Jakarta, fotokopi faktur dan kwitansi ongkos angkut traktor tangan dari PT Express Transportasi Jakarta, fotokopi dokumen penyalur traktor tangan kepada kelompok tani, fotokopi BAP Kepala PKAD kontraktor Nyonya Hamida dan Nyonya Astrid Prakarsa. Selanjutnya, waktu terjadi penyimpangan. Kasus kecurangan ini terjadi sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 15 Agustus tahun 2011. Selanjutnya, alasan mereka melakukan penyimpangan. Penyimpangan kasus tersebut terjadi dikarenakan adanya kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 termaksud pajak. Jangka waktu sama dengan kontrak semula, yaitu 30 hari kerja dan mata anggaran untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran atau DPA. Kemudian PPTK membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA atau Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD, dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai telah dipotong PPN yaitu 10% sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, modus penyimpangan. Kasus itu bermula dari tanggal 16 Juni 2011. Panitia pengadaan
melakukan hasil pelelangan dengan hasil CV. Bintang Terang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dengan mesin penggerak model RD65T, output tenaga 5,5 HP dengan nilai 1.650.000.000 termasuk PPN pada tanggal 20 Juni 2011. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan selaku KPA dan PPK bersama dengan CV Bintang Terang menandatangani kontrak pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G1000 jangka waktu kontrak 30 hari, yaitu 20 Juni 2011 sampai 19 Juni 2011. Pada tanggal 29 Juni 2011 dilakukan adendum kontrak untuk menambah volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 termasuk pajak. Jangka waktu sama dengan kontrak semula, yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran. Untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran atau DPA pada tanggal 1 Agustus 2011. CV Bintang Terang mengajukan tagihan pembayaran pengadaan traktor tangan kepada PPTK dan bendahara. Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Pengajuan tagihan tersebut tidak diampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 4 Agustus 2011. PPTK membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 8 Agustus 2011 sesuai dengan pengajuan SPPLS dari PPTK. KPA Kepala Dinas kemudian membuat dan menandatangani SPMLS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pada tanggal 9 Agustus, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA atau Kepala Dinas pada Kepala BPKAD, dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 15 Agustus 2011. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menerima SDR Hamidah untuk meminta tanda tangan cek pengadaan cek tunai Bank Pembangunan Daerah atas pencarian pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan sebesar 2 miliar. Kemudian Saudari Hamidah mencairkan cek tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudari Astrid Prakarsa. Menurut keterangan Saudari Astrid Prakarsa, yang bersangkutan hanya menerima 1.850.000.000 sebagai pembayaran 200 unit traktor tangan yang disediakannya. Yang kedua, nilai kerugian keuangan perusahaan negara. Berdasarkan penyimbangan kasus yang tadi, negara telah mengalami kerugian. Nilai kerugian keuangan negara yang harus ditanggung negara adalah sebagai berikut. Dalam penyimpangan kasus di atas, kerugian negara dihitung dengan menggunakan kerugian total loss berdasarkan metode total loss. Kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, sebagaimana maupun seluruhnya kerugian yang diperoleh negara dalam hal penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 termasuk pajak adalah sebesar 150 juta, di mana biaya yang sebenarnya harus diterima oleh Saudari Astrid Perkasa adalah 2 miliar yang sudah dikeluarkan oleh BPKAD termasuk pajak. Yang ketiga, identifikasi para pihak yang terkait atau bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Pada penyimpangan kasus di atas terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab, yang diantaranya yang pertama PPTK karena membuat
dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua, KPA Kepala Dinas karena membuat dan menandatangani SPMLS tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan karena menemui Saudari Hamidah untuk meminta tanda tangan cek tunai Bank Pembangunan Daerah atas pencairan pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya sudah menjelaskan kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya tahun 2011.